setelah terjadinya aksi ini, banyak yang bertanya kepada saya, apakah saya akan membuat aksi tandingan untuk mempercepat eksekusinya Bupati. Kalau bicara kemungkinan kawan-kawan dari pendukung 01 atau 02 untuk konsolidasi ya sangat mungkin gitu. Kami siap. Kalau bicara kemungkinan kawan-kawan dari pendukung 01 atau 02 untuk konsolidasi ya sangat mungkin gitu. Jadi gini, pertama sebenarnya kita minta kebijaksanaan dalam hal ini adalah elit politik di pesisir selatan. Bagaimana hal ini maksudnya didudukkan kembali secara bersama, secara persoalan dan menjunjung tinggi persaudaraan. Nah, dalam hal ini maka elit-elit yang sudah berkonsolidasi bisa menyampaikan kepada tim-tim yang di bawah seperti itu. Nah, tetapi walaupun seperti ini itu, walaupun nanti kawan-kawan di pendukung itu bisa berkonsolidasi, tetapi terus disampaikan isu-isu dan kemudian terus diprovokasi, ini tidak bakalan selesai juga seperti itu. Nah, tetapi bisa. Nah, saya gini pandangan. Kalau memang mau konsolidasi, pertama kawan-kawan di milenial, dalam artian teman-teman milenial atau anak muda pesisir selatan pastilah punya pandangan terbaik untuk pesisir selatan ke depan, bisa memandang persoalan secara objektif, apalagi kawan-kawan mahasiswa dan pun yang tergabung di dalam tim pendukung dahulunya seperti itu. Nah, hal ini bisa dimulai dari mereka konsolidasinya. Penyataan pesisir selatan dalam persoalan ini bisa mulai dari mereka. Nah, dorongan-dorongan ini bisa muncul dari mereka. Nah, pun mereka sebenarnya kalau memang ingin dalam hal ini menyatukan pesisir selatan kembali, tidak terpecah dengan isu-isu seperti ini, ya mereka harus mendorong elit-elit mereka itu atau orang-orang yang kerjasama dengan mereka dulu untuk bagaimana berkonsolidasi kembali, untuk bagaimana menyatukan pesisir selatan ini dalam satu narasi kebersamaan kemajuan pesisir selatan seperti itu. Nah, potensi besarnya sebenarnya kita mulai dari sana. Kalau pandangannya secara elit, secara langsung untuk berkonsolidasi itu susah, ya bisa dimulai dari teman-teman milenial atau anak muda tadi. Saya yakin anak muda pesisir selatan punya ide, punya gagasan untuk bagaimana kebaikan pesisir selatan ke depan. Maka hal ini harus didorong dan dimulai dari mereka sendiri. Seperti itu. Apa sih harapannya terhadap pesisir selatan ini ke depannya seperti apa gitu setelah kasus ini selesai gitu? Ya. Pertama, harapan saya sebagai putra pesisir selatan, anak nagari pesisir selatan, mempunyai harapan besar atas kemajuan pesisir selatan. Kita selama ini dan beberapa tahun silam itu masih dalam taraf kabupaten terendah gitu, baik secara ekonomi, sosial maupun pendidikan. Nah, kita harus keluar dari sana. Memang kita sudah keluar dari daerah tertinggal seperti itu, tetapi secara di bawah ini belum kita lihat secara menyeluruh. Masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan, baik secara sosial, politik maupun secara ekonomi. Nah, maka dengan adanya nanti elit politik yang sudah berdamai dan kemudian persoalan-persoalan yang sudah selesai, ya ayo kita membangun secara bersama-sama. Ini butuh kerjasama, kolaborasi antara kita semua, baik anak muda, para pejabat, kaum mahasiswa, dan hal yang lainnya. Yang saya rasa pesisir punya potensi yang sangat luar biasa karena, saya bisa mengatakan bahwa Ormada yang paling aktif sampai ke tingkat kecamatan, organisasi kemahasiswaan daerah yang bersifat primordial itu, yang aktif sampai di kecamatan, itu hanya pesisir selatan yang punya di Sumbar ini. Maka ini salah satu potensi yang besar untuk kemajuan. Artinya generasi yang mulai peduli dengan kampung halaman yang seperti itu. Dan kemudian
kita berharap memang program-program pembangunan yang sudah dijanjikan atau yang sudah menjadi visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih ya segera dilaksanakan seperti itu. Baik, potensi pesisir selatan secara ekonomi, pengembangan ekonomi ya, di pariwisatanya dengan negeri sejuta pesona yang patut dikembangkan. Nah, maka jangan rawat konflik ini, jangan rawat persoalan ini. Mari kita bersatu. Kita mulai dari anak muda pesisir selatan dan kita dorong para elit-elit itu untuk bersatu dan kemudian kita minta kebijaksanaan mereka untuk bagaimana mempersatukan narasi, mempersatukan pesisir selatan kembali untuk kemajuan pesisir selatan dan intinya untuk kesejahteraan masyarakat pesisir selatan secara umum. Seperti itu. Kalau harapan saya berharap sudahlah kita sudahilah masalah pilkada ini. Gitu. Sekarang ini harapan saya terhadap Bapak Bupati dan terhadap untuk semuanya. Kalau untuk harapan untuk Bapak Bupati, bijaksanalah dalam hukumnya, gitu. Gentleman dalam hukumnya. Gitu. Kalau memang benar beliau siap untuk dieksekusi, ya beliau menyerahkan diri aja di Kejari. Gitu. Nggak perlu juga memobilisasi massa untuk menjegal untuk menundanya eksekusi. Kalau untuk kita semua dan bicara tim sukses, kami siap untuk konsolidasi secara milenial. Nggak tahu ya kalau yang lain, karena milenial di tim sebelah bukan tim bupati itu saya yang megang sendiri gitu. Saya siap untuk konsolidasi bersama-sama gitu. Saya akan kumpulkan tim saya semuanya untuk konsolidasi gitu. Bagaimana untuk kemajuan kabupaten ini, memberikan gagasan ide kreatif lah untuk kabupaten kita ini. Tetapi kalau masalah hukum, kami tidak bisa konsolidasi bagaimana untuk pencegahan eksekusinya gitu. Eksekusi itu kan tetap berlanjut karena ini hukum pribadinya, hukum masalah lingkungan. Kalau masalah kemajuan kabupaten, kami siap untuk konsolidasi. Jadi kami berharap sudahlah mengajak masyarakat ikut ini gitu. Ayolah kita bersatu lagi untuk kabupaten ini. Bagaimana kabupaten ini bisa maju? Kita berkumpul kembali bersama-sama, kita berkumpul semua mahasiswa, ketua-ketua, dan semua komunitas yang ada di pesisir selatan. Ayo kita duduk bersama lagi. Gitu. Saya siap pulang ke kabupaten itu kembali. Gitu. Setelah PPKM ini saya pulang. Gitu. Karena banyaknya bertanya kepada saya. Gitu. Setelah terjadinya aksi ini, banyak yang bertanya kepada saya, apakah saya akan membuat aksi tandingan untuk mempercepat eksekusinya bupati. Saya jawab, sudahlah, nggak usah kita aksi-aksi lagi. Biarkan Kejari itu bekerja semestinya. Gitu. Dia tahu apa yang dikerjakan. Gitu. Tapi kalau Kejari nggak bisa bekerja sebaiknya, biarlah Tuhan yang mengatur itu semua. Gitu. Nggak ada aksi-aksi dari kami. Gitu. Berarti dari pihak sebelah tidak ada aksi tandingan ya? Kami membuat aksi tandingan kembali, itu akan terjadinya konflik besar-besaran di kabupaten nantinya gitu. Sedangkan kami aksi sedikit saja, kami udah dikepung orang, udah hampir cicak-cicok gitu. Karena kami ini inginlah pesisir ini damai lagi, gitu. Nggak ada aksi-aksi dari kami. Gitu. Kami serahkan kepada Kejari semuanya. Gitu. Mudah-mudahan yang kita tampilkan hari ini memberikan manfaat dan pencerahan bagi penonton kita begitu. Siap. Oke. Terima kasih Tom. Kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.